Infinix Global baru-baru ini telah resmi meluncurkan dua produk terbaru mereka, yaitu Infinix GT20 Pro dan Infinix GT Book. Dengan harga yang terjangkau di kisaran 4 jutaan, Infinix GT20 Pro sebagai penerus dari Infinix GT10 Pro yang sukses besar di tahun 2023. Datang dengan peningkatan spesifikasi yang signifikan menjadikannya ponsel dengan spesifikasi dewa namun tetap dengan harga yang ekonomis. Selain itu, Infinix GT Book yang dirilis bersamaan dengan Infinix GT20 Pro di panggung global juga diindikasikan akan segera hadir di Indonesia. Hal ini terungkap dari data sertifikasi di Indonesia yang kami amati menunjukkan bahwa peluncuran kedua produk ini kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan dengan peluncuran global mereka. Baru-baru ini pasar Indonesia telah diperkaya dengan kehadiran seri Infinix Note 40 Pro 5G. Namun jika budget kalian berkisar di angka 4 jutaan, mungkin lebih bijak untuk menunggu kedatangan Infinix GT20 Pro yang menawarkan spesifikasi lebih unggul dibandingkan seri Note. Dari segi desain, ponsel ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, masih mengusung desain yang serupa dengan model pendahulunya, namun kali ini dilengkapi dengan penambahan kamera besar pada kotaknya. Generasi terbaru dalam seri ponsel gaming yang ekonomis GT adalah lanjutan langsung dari Infinix GT10 Pro tahun lalu, dengan elemen-elemen desain yang mirip di bagian belakang seperti pendahulunya, termasuk konfigurasi triple kamera dan serangkaian lampu LED yang semuanya terletak dalam sebuah modul kamera berbentuk pentagon. Meski belum ada opsi warna baru, desain terbaru ini terlihat lebih mewah dengan penambahan garis-garis warna yang elegan khas ponsel gaming. Perlu diperhatikan juga meskipun desain kameranya lebih menonjol, ponsel ini tetap ringan dengan berat hanya 182 gram dan dilengkapi dengan rating IP54 yang menandakan ketahanan terhadap debu dan percikan air. Infinix Global telah memilih untuk meningkatkan spesifikasi layar pada ponsel terbaru mereka dengan menggunakan panel AMOLED Full HD Plus berukuran 6,78 inci yang memiliki refresh rate 144 Hz. Layar tersebut juga dilengkapi dengan dukungan HDR10+ dan Dolby Vision serta sertifikasi Widevine L1 yang memungkinkan tampilan konten Netflix Dolby Vision. Dengan kecerahan puncak yang dapat mencapai 1400 nits dan dilindungi oleh Gorilla Glass 5, layar ini menawarkan peningkatan kualitas yang baik dibandingkan model sebelumnya. Infinix GT20 Pro telah memutuskan untuk menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8200 yang dibuat dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer yang canggih. Chipset Dimensity 8200 ini sudah dikenal di kalangan penggemar smartphone sebagai komponen yang canggih dan telah menjadi topik utama dalam industri smartphone. Chipset ini dikenal karena kemampuannya yang mengesankan dengan performa yang setara dengan Snapdragon 8 Gen 1, salah satu chipset terkuat di pasar saat ini. Chipset ini telah terbukti sukses diimplementasikan dalam beberapa model premium seperti Xiaomi 12T yang memberikan pengalaman pengguna yang sangat memuaskan. Berdasarkan skor Antutu, chipset ini mencatat angka sekitar 900.000 yang menunjukkan performa yang sangat tinggi. Dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB, Infinix GT20 Pro menawarkan kemampuan multitasking yang efisien tanpa mengorbankan performa. Perangkat ini menjalankan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka pengguna XOS 14. Pengguna juga dijanjikan akan mendapatkan 2 kali pembaruan sistem operasi Android dan 3 tahun pembaruan keamanan, memberikan jaminan keamanan dan fungsionalitas yang dapat diandalkan. Secara keseluruhan dengan peningkatan dari chipset Dimensity 8050 ke Dimensity 8200, Infinix GT20 Pro tampak siap untuk menjadi pesaing yang serius bagi perangkat seperti Poco X6 Pro. Berdasarkan informasi terbaru yang kami peroleh, sayangnya Infinix memilih untuk memasang kamera utama 108 MP OIS dengan sensor Samsung HM6, kamera makro dan sensor kedalaman yang masing-masing beresolusi 2 MP. Namun ada satu kekurangan yang cukup mencolok. Infinix telah menghapus lensa ultra-wide dari jajaran kamera ponsel mid-range mereka. Ini mungkin menjadi pertimbangan penting bagi kalian yang sering mengandalkan fitur ultra-wide dan bisa jadi alasan untuk berpikir ulang sebelum membeli model terbaru dari Infinix. Sebelum mengambil keputusan penting untuk mempertimbangkan semua aspek termasuk kebutuhan fotografi kalian. Dari segi perekaman video, Infinix GT20 Pro menyediakan kemampuan merekam video 4K pada 30 fps. Sementara kamera depannya tetap pada resolusi 1080 pixel yang dianggap cukup untuk video selfie dan panggilan video. Oleh karena itu, dari sudut pandang kamera, kami menilai bahwa Infinix GT20 Pro hanya menawarkan fitur standar, terutama karena keputusan mereka untuk tidak menyertakan lensa ultrawide.
Ini bisa membuatnya kurang bersaing dengan pilihan lain di pasar yang menawarkan kemampuan fotografi yang lebih komprehensif. Alih-alih menonjolkan ciri khas sebagai ponsel gaming, Infinix justru menghilangkan fitur penting yaitu jack audio 3,5 mm pada model ponsel menengah ke atas mereka. Langkah ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan citra lebih premium pada perangkat terbaru mereka. Lebih lagi, kekecewaan bertambah karena ponsel ini juga tidak memiliki slot kartu memori, sehingga pengguna harus bergantung sepenuhnya pada kapasitas penyimpanan internal. Namun beberapa fitur konektivitas lain masih terjaga, termasuk Bluetooth 5.4. Konektivitas NFC, ruang pendingin vapor, pemindai sidik jari bawah, layar rating IP54, sensor giroskop, serta USB-C 2.0. Dalam paket pembelian yang akan kalian terima, Infinix menyertakan beberapa aksesori gratis untuk meningkatkan pengalaman penggunaan kalian. Sebuah case pelindung untuk menjaga smartphone kalian tetap aman, sebuah fan cooler untuk membantu mendinginkan perangkat selama sesi gaming yang intens, dan finger grip yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan kontrol yang lebih baik saat bermain game. Infinix menyediakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dukungan pengisian cepat 45 Watt, menawarkan daya tahan baterai yang luar biasa dan waktu pengisian yang cepat. Yang menarik, ponsel ini dilengkapi dengan fitur bypass charging yang memungkinkan kalian bermain game sambil mengisi daya tanpa menimbulkan masalah pada baterai. Namun sayangnya tidak terdapat peningkatan pada kecepatan pengisian daya seandainya ponsel gaming ini dilengkapi dengan pengisian daya 68 Watt. Hal itu tentunya akan menjadi fitur yang sangat menarik bagi banyak pengguna. Secara keseluruhan, Infinix GT20 Pro telah mengalami peningkatan signifikan, termasuk chipset yang lebih kuat, desain layar yang lebih modern, dan kapasitas memori yang lebih besar. Kenaikan harga merupakan hal yang wajar mengingat tidak mungkin sebuah ponsel mengalami peningkatan spesifikasi tanpa perubahan harga. Oleh karena itu, kami sangat tertarik untuk membeli Infinix GT20 Pro yang akan diluncurkan di Indonesia. Harga di Malaysia sering dijadikan referensi yang akurat karena kedekatan geografis negara kita dengan Malaysia. Menurut informasi dari penjual di Indonesia, harga Infinix GT20 Pro hanya sekitar 4,2 juta. Infinix GT20 Pro dirancang untuk pasar menengah ke atas, ditawarkan dengan harga sekitar 4 jutaan yang terbilang cukup kompetitif untuk ponsel yang mampu mendukung game berat. Untuk pasar Indonesia, ada kabar gembira yang menarik, dikabarkan akan tersedia varian RAM 8/256GB serta RAM 12/256GB dari Infinix GT20 Pro. Mirip dengan model pendahulunya Infinix GT10 Pro, varian terendah yaitu RAM 8/256GB dari Infinix GT20 Pro diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar 3 jutaan saja. Sementara itu, varian tertinggi dengan RAM 12/256GB dijual sekitar 4 jutaan, mirip dengan harga global di Malaysia. Harga ini membuatnya berpotensi besar untuk menggeser posisi Xiaomi di pasar. Dengan budget 4 jutaan, kalian sudah bisa mendapatkan spesifikasi hampir setara dengan ponsel flagship, terutama dari segi chipsetnya. Dengan chipset Dimensity 8200 yang dijual dengan harga terjangkau, mungkin ponsel ini akan menjadi barang langka ketika diluncurkan di Indonesia dalam waktu dekat.